104,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan, saudara sekalian, kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir, nomor 42. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha al-maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu telah sampai ke awang-awang langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dosamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau seandainya datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu denganku, yaitu meninggal, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini hadis qudsi, Pak. Hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian, anna min asbabil maghfirah, di antara sebab datangnya ampunan Allah, yaitu senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis ini, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama terus berdoa kepadaku dan terus berharap kepadaku, ghafartu lak, pasti aku akan ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Itu menunjukkan, Bapak dan Ibu sekalian, ya, faidah yang kedua, keutamaan doa. Maka kita disuruh untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu
Bapak dan Ibu sekalian ya, adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah. Pengakuan seorang hamba bahwa dirinya fakir, membutuhkan Allah. Doa itu menunjukkan Pak, pengakuan seorang hamba bahwa Allah itu kaya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Sedangkan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Doa itu Pak, menunjukkan kepada apa Pak? Tadaruknya seorang hamba kepada Allah. Dia meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Maka semakin seseorang banyak berdoa kepada Allah, semakin Allah cinta kepada seorang hamba. Semakin seorang hamba sedikit doanya kepada Allah, semakin Allah enggak suka pada dia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun tentunya Bapak dan Ibu sekalian, wajib kita yakini dalam masalah doa ini Pak, bahwa yang pertama bahwa kita berdoa itu sedang ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, maka itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keinginan kita yang terbesar saat berdoa adalah pahala ibadahnya. Adapun ijabah, serahkan sama Allah. Ya, karena banyak di antara kita kalau berdoa itu maksa supaya Allah mengikuti keinginan kita, Pak. Banyak di antara kita kalau berdoa itu minta segera dikabulkan. Ya. Kemarin ada kajian ibu-ibu. Di antara pertanyaan yang diajukan ibu-ibu apa? Ustadz, saya sudah lama berdoa kepada Allah. Namun saya tidak melihat Allah mengijabah doa saya. Sehingga saya berpikir, apakah Allah mendengar doa saya apa enggak sih? Saya jadi ragu, Ustaz. Ya, sampai-sampai terbetik di hati saya, apa saya pindah agama aja ya? Masya Allah. Kenapa coba Pak? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena tadi ketergesa-gesaan, pengen segera cepat dikabulin sama Allah. Makanya ini sebuah kesalahan Pak dalam berdoa. Kesalahan dalam berdoa itu tergesa-gesa, pengen segera dikabulin. Padahal Rasulullah SAW bersabda apa? Istajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Berarti kalau tergesa-gesa, Allah tidak akan ijabah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, itu suka terjadi itu talbis dari iblis. Saat kita berdoa, lama berdoa, iblis datang tuh dan berkata, mana doa kamu gak diijabah sama Allah? Iya. Maka kata Ibnu Jauzi, kalau datang iblis lalu mengatakan demikian, katakan kepada iblis bahwa aku berdoa itu tujuannya untuk ibadah. Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Adapun masalah pengabulan, ya terserah Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan, hanya Allah yang tahu.
Kapan Allah mengabulkan, hanya Allah yang tahu. Dengan apa Allah mengabulkan, hanya Allah yang tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, dalam kita berdoa, wajib kita memperhatikan adab-adabnya. Adabnya di atas kesucian, di atas wudu. Adabnya menghadap ke kiblat. Di antara adabnya Pak, mengangkat tangan ke langit. Ya. Ada disebutkan dalam hadis, Inna Allah yastahi min ahadikum yarfa'u yadayhi ila sama' fayaruddahuma safra au kama qala. Sesungguhnya Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat dua tangannya berdoa, lalu Allah kembalikan dalam keadaan nol, tidak diijabah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara adabnya, jangan lupa puji-puji Allah sebelum berdoa. Puji Allah. Kemudian bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat dan berdoa. Ternyata dia berdoanya tidak memuji Allah, tidak bersalawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa. Ternyata termasuk tergesa-gesa itu berdoa tanpa memuji Allah dan apa? Tanpa bersalawat atas Rasulullah SAW. Dipanggilnya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, idza sa'altallah, kalau kamu minta sama Allah, ya, maka pujilah Allah. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Dan silakan setelah itu kamu minta. Oh, begitu adabnya, ya. Jangan langsung berdoa minta. Puji Allah. Bagaimana cara memujinya? Ya, banyak. Cara memujinya dengan pertama menyebut Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna yang sesuai dengan yang kita minta. Kalau minta rezeki, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kalau minta ampun, kita sebut nama Allah Al-Ghafur. Ya. Yang kedua, dengan menyebut sifat-sifat Allah yang terpuji. Dengan mengatakan, ya Allah, Anta mujibud doa, ya Allah, Engkau mengijabah doa hambamu. Ya. Anta sami'ud doa, Engkau mendengar doa, ya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan boleh juga kita bertawasul melalui apa? Amalan soleh kita yang dulu pernah kita lakukan secara ikhlas. Misalnya dulu kita pernah membantu orang miskin dengan penuh keikhlasan. Lalu kita bertawasul, ya Allah, dulu aku pernah membantu fakir miskin. Jika memang itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolonglah aku dalam kesusahanku ini. Boleh seperti itu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Ya. Karena putus asa itu termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir.
Jangan pernah putus asa. Walaupun sudah lama nggak diijabah, jangan pernah putus asa, Pak. Ya. Karena terkadang kalau Allah ijabah langsung bisa jadi itu mudarat buat kita. Hanya Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengijabah doa kita. Dan bisa jadi Allah tidak ijabah. Sebab kalau Allah ijabah ternyata itu bahaya buat kita. Maka Allah simpan di surga. Makanya dalam hadis ya, bahwa doa seorang hamba itu diijabah dengan salah satu dari 3. Yang pertama, diberi sesuai dengan apa yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di dalam surga, di jannah. Atau yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Enggak dikasih ya sesuai dengan yang kita minta, tapi ternyata Allah ijabah dengan cara lain, yaitu diselamatkan dari mara bahaya. Contoh misalnya kita buka toko di pasar, lalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tokoku laris ya Allah. Mudah-mudahan tokoku barokah ya Allah. Qadarullah besoknya pasarnya kebakaran, Pak. Semua toko ludes kecuali toko dia. Toko dia doang yang selamat. Itu termasuk ijabah tuh, Pak. Ya. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak, fadlur raja. Keutamaan raja. Apa itu raja? Berharap. Berharap apa? Berharap akan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini disebutkan, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau, hai anak Adam, selama terus berdoa kepadaku dan terus berharap kepadaku. Artinya kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah, Pak. Jangan sampai kita menggantungkan pengharapan kita kepada makhluk. Wallahi kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada makhluk, Pak, selain itu syirik, pasti kita akan kecewa, Pak. Kenapa? Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ya. Kenapa kita gantungkan kepada makhluk? Jangan. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tercela ya seorang mukmin yang jiwanya ngarep-ngarep dikasih orang, ngarep-ngarep dibantu orang. Akhirnya dia berharapnya kepada siapa? Makhluk. Kemarin saya ada ikhwan WA ke saya nanya, Ustadz, kalau di TikTok itu katanya, terkadang orang itu mengharapkan hadiah. Jadi bikin konten dan dia berharap supaya dikasih hadiah, sebab kalau dia dapat hadiah, dikasih hadiah gitu, dapat duit. Boleh nggak seperti itu? Saya katakan nggak boleh. Itu sama minta-minta. Seorang makhluk tidak boleh menggantungkan pengharapannya kepada apa? Makhluk. Tapi kalau misalnya kita tidak berharap, tahu-tahu ada yang ngasih hadiah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Asal jangan sampai ngarep-ngarep. Jangan berharap kepada makhluk. Sangat tidak pantas seorang mukmin yang mentauhidkan Allah, yang yakin bahwa Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, ternyata mengharapnya kepada makhluk. Wallahi ini hina, Pak. Ya. Kita terkadang, Pak, di yang namanya media sosial tuh ngarepin apa? Mengharapkan jempol, Pak. Like, ya. Itu seringkali merusak keikhlasan kita. Bahkan like ini bisa jadi kesyirikan, Pak.
Kalau yang like-nya banyak, wah senang. Yang like-nya sedikit, sedih. Akhirnya apa Pak? Terpengaruh keikhlasan kita. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan sekali-kali kita berharap kepada makhluk. Cukuplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya saudaraku seiman. Idhamu fadlillah wa si'atu judihi. Hadis ini menunjukkan akan betapa agungnya ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena senantiasa seorang terus berdoa, terus berharap Allah terus ampuni dosa dia. Allahu Akbar. Karunia yang sangat agung, Pak. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan fadlul istighfar. Ya, keutamaan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam hadis ini, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu sampai ke ananas sama, awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Ini menunjukkan Pak, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa termasuk syirik, kalau dia minta ampun kepada Allah, taubat, Allah pasti ampuni. Itu menunjukkan akan sifat Allah yang sangat pemaaf kepada hambanya, Pak. Iya. Maka dari itu kita banyak istighfar. Banyak kita memohon ampun. Kita ini, Pak, nggak ada jaminan masuk surga, Pak. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga saja, istighfarnya satu hari lebih dari 100, Pak. Rasulullah SAW sabda, "Ayyuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah, wa astaghfiruhu fil yawmi mi'ata marrah." Wahai manusia, mohon taubatlah kalian kepada Allah. Dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan minta ampun 100 kali. Bayangkan. Subhanallah. Rasulullah SAW disebutkan, kata Ibnu Umar, Rasulullah kalau duduk di sebuah majelis, atau aku menghitung istighfarnya Rasulullah di masjid tersebut lebih dari 100. Beliau mengucapkan, Allahumma rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah kalau selesai sholat duha, beliau berucap, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Masya Allah. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan fadlu tauhid wa annahu yukaffiru dzunub. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tuh lihat, dosa sepenuh bumi, bayangkan. Kemudian kamu bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak berbuat syirik dengan mempersekutukan aku, tidak pernah. Aku akan datang kepada kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi.
Cuman Pak, hadis ini terkadang ya menipu sebagian pelaku maksiat. Ya. Sebagian pelaku maksiat membaca hadis ini mikir gini Pak. Waduh, kalau gitu yang penting saya matinya dalam keadaan tauhid lah. Nanti juga Allah akan ampuni dosa-dosa saya sebanyak apapun. Bukannya taubat, malah tambah semangat maksiatnya Pak. Dengan keyakinan yang penting gak berbuat syirik. Ya subhanallah. Kita katakan ya akhi, Anda salah dalam memahami hadis. Karena ini bagi mereka yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Ini hadis keutamaan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan di atas tauhid. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu terus-menerus berbuat dosa, siapa yang menjamin bahwa kamu bakal mati di atas tauhid? Siapa yang menjamin? Ingat, dosa itu kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekafiran, Pak. Corong menuju kekafiran. Banyak orang yang bergelimang dalam maksiat. Saking dia asyiknya dengan maksiat, akhirnya apa, Pak? Dia benci kepada ketaatan. Benci kepada orang yang menaati Allah. Bencinya dia kepada ketaatan saja sudah cukup membatalkan ya pahala-pahala dia. Membatalkan keislaman dia. Bahaya. Ya, maka dari itulah Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan berbicara tentang ayat wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Apa kata beliau? Ini menunjukkan bahwa zina itu Pak, qarinu syirik, temannya syirik. Artinya zina itu bisa menjurus kepada kesyirikan, Pak. Sampai Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang suka berzina atau laki-laki apa? Musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu atas kaum mukminin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatul Islam, maka dari itu kewajiban kita, akhi. Yang pertama, belajar tentang tauhid. Yang kedua, menyempurnakan tauhid kita. Karena orang itu Pak, semakin sempurna tauhidnya, semakin ia akan jauh dari dosa. Semakin ia takut untuk memaksiati Allah. Karena tauhid itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, Pak. Tauhid itu menumbuhkan rasa takutnya dari azab api neraka. Maka kalau dia tidak takut dari azab Allah, malah terus-menerus berbuat maksiat, itu artinya tauhidnya bermasalah, Pak. Bermasalah tauhidnya. Ya. Sebuah contoh misalnya, kalau ada orang berbuat maksiat, ada seorang suami lagi nonton video porno nih di HP, tahu-tahu datang istrinya, Assalamualaikum, langsung dimatiin Pak, ketakutan sama istrinya. Artinya apa Pak? Dia lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja lebih besar daripada dosa maksiatnya itu. Dia tidak takut kepada Allah, Allah melihat dia. Tapi sama istrinya dia takut, la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Ibnu Abbas, wahai pelaku dosa, hati-hati dengan dosa. Karena pengaruh di belakang dosa lebih berat daripada dosa. Apa itu pengaruh? Ya, dari dosa yang lebih berat dari dosa. Kata Ibnu Abbas, rasa takut kamu untuk tersingkap
Ya, tiraimu saat berbuat maksiat sehingga kelihatan orang lebih besar daripada dosa. Ya. Dicabutnya rasa malumu ketika berbuat maksiat di hadapan manusia lebih berat daripada dosa. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya seseorang yang semakin mentauhidkan Allah, dia akan semakin mengagungkan Allah seagung-agungnya. Dan orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan perintah dan larangannya, mengagungkan syariatnya. Maka ia tidak berani memaksiati Allah Subhanahu wa taala walaupun sendirian. Itu menunjukkan tauhidnya sempurna, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, selesai kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Udah selesai Pak, 42 hadis. Pertanyaannya, udah pada hafal belum? Ya, kita 42 pertemuan loh Pak. Dalam sebulan sekali. Berarti selama 42 bulan kita bertemu nih Pak. 42 bulan ini nggak ada kesempatan buat ngapalin apa? Ibu-ibu ngapalin nggak, Bu? Kagak, Ustadz. Ya, percuma dong. Selesai arba'in, selesai juga ilmunya. Udah entah kemana. Yang diharapkan kan selesai kajian arba'in, udah hafal tuh Pak, Masya Allah. Ya, terus ada tes deh. Yang berhasil hafal dikasih sertifikat. Gitu dong. Jadi ada manfaatnya kita kajian, Pak, Bu. Ya. Ya. Apa pengganti kitab kita ini? Insya Allah penggantinya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Atau mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ada yang mau ngasih usulan kitab apa, silahkan. Saya merujuk syarah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu kitab Bahjatun Nazirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ya. Buku ini masih ditulis oleh Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah tulisannya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin pun juga tulisannya Imam Nawawi. Subhanallah Pak, ini buku Riyadhus Shalihin sama Arba'in Nawawiyah itu buku yang paling barokah Pak di muka bumi ini Pak. Hampir di semua negara, semua muslim belajar ini Pak. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, hampir di setiap rumah-rumah muslim ada kitab ini Pak. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Barokah luar biasa. Itu menunjukkan akan keikhlasan orang yang menulisnya, itu Imam Nawawi. Sampai-sampai Allah harumkan, Allah jaga bukunya itu. Sampai-sampai dipelajari oleh banyak manusia. Jutaan orang mempelajari kitab itu. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Masya Allah, Imam Nawawi banyak banget pahalanya ya. Ya, setiap orang yang mempelajarinya, mengambil faedah dari situ, Imam Nawawi dapat pahalanya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Adapun tentang biografi Imam Nawawi sudah pernah kita sebutkan saat kita membahas di awal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Siapa nama Imam Nawawi? Ada yang masih ingat nggak? Hah? Nggak ada yang ingat ya? Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf. Ya. Imam Nawawi namanya siapa? Yahya bin Syaraf.
Kunyahnya siapa? Ada yang tahu? Abu Zakaria. Beliau kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah itu apa sih Pak? Kunyah itu yang dimulai dengan Abu atau Ibnu atau Ummu buat laki-laki, buat perempuan. Kunyah itu sunnah. Rasulullah punya kunyah, para sahabat punya kunyah, para ulama rata-rata punya kunyah. Antum kunyahnya apa Pak? Abu apa? Jangan Abu Gosok Pak ya. Ya. Punya kunyah, bagus Pak. Dahulu para sahabat memanggil teman yang dia cinta itu memanggil kunyahnya sebagai rasa suka, rasa senang dan penghormatan. Jadi memanggil kunyah itu sebagai penghormatan dan rasa cinta, Pak. Ya. Beliau digelari oleh para ulama dengan gelar Muhyiddin yang menghidupkan agama. Tapi Imam Nawawi nggak mau dikasih gelar itu. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan apa? La astahillu, aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin. Ya, yang menghidupkan agama. Beliau nggak mau dikasih gelar itu. Ketawaduan yang luar biasa, saudaraku seiman. Ya. Itu Imam Nawawi rahimahullah, dan sekali lagi biografinya sudah pernah kita bahas di awal-awal sebelum pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan beliau termasuk ulama yang nggak sempat menikah, Pak. Beliau nggak sempat menikah karena saking fakirnya, saking miskinnya beliau, sampai nggak mampu untuk menikah. Umurnya pun hanya 45 tahun saja. Tapi barokah banget Pak ilmunya. Kitab-kitab beliau dalam fikih dipelajari itu Pak. Dalam fikih madhab, Imam Nawawi termasuk ulama madhab Syafi'i yang mu'tamad, yang jadi sandaran dalam madhab Syafi'i. Ya. Dalam hadis, kitab-kitab beliau menjadi rujukan, Masya Allah. Luar biasa beliau tuh ya. Walaupun umurnya hanya 45 tahun, tapi barokah. Waktunya barokah. Karena beliau setiap harinya ya 12 pelajaran yang beliau kaji, Pak. Setiap harinya. Ya, subhanallah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang pertama. Sedikit mengenal dulu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini kitab yang lebih banyak berhubungan dengan adab dan akhlak, Pak. Dan ini sangat penting. Karena para ulama sangat menganjurkan kita Pak untuk belajar adab dan akhlak. Karena dengan adab dan akhlaklah seseorang menjadi mulia Pak. Kata Ibnu Qayyim apa? Unwanu sa'adatil abdi wa syaqawatihi al-adabu. Tanda kebahagiaan suatu kaum. Demikian pula tanda kebinasaan, kesengsaraan suatu kaum adalah adab mereka. Para ulama salaf terdahulu menganjurkan kita belajar adab. Kata Muhammad bin Sirin, kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami dulu itu belajar adab seperti belajar ilmu. Ya. Sebagian ulama lagi berkata, kunna nata'allamul adab 30 sanah. Wa nata'allamul ilm 20 sana. Kami dulu belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Masya Allah, saudaraku seiman.
Kenapa demikian, Pak? Karena dengan adablah menjadi lurus perbuatan kita, Pak. Antum memberi, kalau memberinya nggak pakai adab, memberinya dia sambil ngehinain orang, Pak. Nggak pakai adab. Ya. Antum makan, kalau nggak pakai adab, setan bisa makan sama antum. Antum berumah tangga, nggak pakai adab, cepat firoknya, Pak. Ya. Kita melihat pun, kalau nggak pakai adab, jelalatan, Pak. Antum ibadah nggak pakai adab, bisa-bisa nggak diterima, Pak. Nggak ikhlas, nggak mutabah. Ya. Dalam setiap aktivitas kita butuh adab, Pak. Butuh adab. Dalam jual beli, butuh adab. Dalam berdoa, kita sebutkan tadi adabnya apa? Semua kita butuh adab, saudaraku seiman. Bagaimana adab anak kepada orang tua, bagaimana adab suami kepada istri, istri kepada suami. Semua kita butuh adab, saudaraku seiman. Orang yang rusak adabnya, itu menunjukkan orang ini apa? Pasti bejat akhlaknya, Pak. Rusak dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab yang pertama. Bab al-ikhlas. Wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyyah. Bab ikhlas. Nah, di sini beliau memulai bukunya dengan bab yang sangat penting. Apa itu? Ikhlas. Apa itu ikhlas, Pak? Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dalam artian kita hanya mengharapkan ridha Allah saja. Ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah artinya apa? Memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, Pak, ada yang memahami ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Tidak apa? Tidak terpaksa. Kita katakan ini salah. Tidak terpaksa itu artinya ridho. Ya. Adapun ikhlas itu artinya hanya mengharapkan ridho Allah saja. Maka dari itu kalau kita misalnya ibu kehilangan anak, terus ada bilang, Bu ikhlas ya Bu ya. Artinya mengharapkan ridho Allah saja. Ya. Sambil hati kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak dan Ibu, ini namanya ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu salah satu syarat diterimanya amal. Karena syarat diterima amal itu dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan ikhlas itu, Pak, bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas itu butuh perjuangan, Pak. Karena setan tidak ingin kita ikhlas. Setan ingin bagaimana supaya ibadah kita ditolak, Pak. Setan ingin bagaimana supaya batal ibadah kita. Maka setan berusaha bagaimana supaya kita apa? Enggak ikhlas, Pak. Ya. Makanya saudaraku seiman, di sinilah kita penting, Pak. Yang pertama, kita berusaha untuk mengoreksi niat kita sebelum beramal. Sebelum beramal, koreksi niat kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apa kata Ibnu Qayyim?
Kata beliau, ya, ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, 5, untuk siapa kamu beramal. Yang kedua, kaifa, bagaimana cara kamu beramal. Amal awal fasu'alu anil ikhlas. Adapun yang pertama, pertanyaan tentang keikhlasan. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang mutaba'ah. Bapak, kita misalnya mau sedekah. Sebelum sedekah tanya dulu, saya sedekah tujuannya apa? Karena Allah kah? Atau karena ada tujuan-tujuan dunia kah? Terkadang kita sedekah, Pak, niatnya karena dunia. Contoh misalnya apa? Saya mau infakin mobil Vios ini, mudah-mudahan diganti Camry. Rupanya tujuannya biar diganti Camry. Wah. Ini namanya mengharapkan dunia dari ibadah kita, Pak. Dan ini bisa membatalkan amal. Allah mengatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut dari amalnya tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman, penting sekali kita untuk setiap aktivitas kita, ibadah kita, amal kita, perbuatan kita, pertanyakan terlebih dahulu keikhlasan kita, Pak. Setelah kita pastikan kita ikhlas, tanyakan yang kedua, sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada enggak dalilnya dari Rasulullah SAW? Ada, alhamdulillah, laksanakan. Nah ketika kita melaksanakan, segera kita awasi lagi keikhlasan kita, Pak. Karena terkadang di tengah jalan keikhlasannya rusak. Di awal sholat ikhlas, Masya Allah. Di tengah sholat lewat mertua, muncul. Lewat si dia, mulai rusak gitu, Pak. Hati-hati, di sini kita berusaha untuk apa? Muraqabah, mengawasi keikhlasan kita. Jangan sampai diganti dengan riya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Ya, amal itu hanya untuk Allah saja. Hunafa'a, dengan hanif. Hanif itu artinya di atas fitrah, Pak. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu agama yang seperti apa? Yaitu yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Yang mengikhlaskan amal untuk siapa? Allah. Itulah agama yang lurus. Ya. Kata Syekh Salim, yukhbirullahu ta'ala annahu amara ibadahu bitauhidihi fala ya'buduna ma'ahu ghairah. Allah mengabarkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ma'ilina an jami'il adyanil batilah ila dinil Islam. Meninggalkan semua agama-agama yang batil dan hanya mencukupkan dengan agama Islam saja, Pak. Karena itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh
Allah. Dan hakikat Islam itu apa? Mentauhidkan Allah. Islam itu memurnikan ibadah hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dakwah semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mendakwahkan kepada ini. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Imam Nawawi membawakan surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurban. Tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Artinya apa? Keikhlasan kalian saat menyembelih hewan kurban. Makanya kalau berkorban hati-hati Pak, jangan sampai kena penyakit ria, ujub Pak. Ada orang bisa beli sapi lemosin yang beratnya sampai 1 ton. Hati-hati tuh, jaga hati. Terkadang suka kemasukan apa? Ria. Kalau hewan kurban saya paling gede nih. Waduh, hati-hati tuh Pak. Beli kambing yang beratnya 100 kilo. Wah, paling gede kambingnya. Pas bawa kambingnya orang-orang pada ngeliat kan. Kambingnya gede banget. Wah itu Pak, buat jaga hati itu ya Allah berat banget. Terkadang kita merasa ujub. Nih kambing saya paling gede nih. Pala saya paling gede dong kalau begitu. Padahal Allah batalkan gara-gara ujubnya Pak. Ya, ternyata nggak diterima sama Allah gara-gara riya dia. Makanya Allah mengatakan daging dan darah kambing itu nggak sampai ke Allah. Yang sampai ke Allah itu apa? Keikhlasanmu, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau membawakan surat Ali Imran ayat 29. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian memperlihatkan, Allah tahu. Ya. Artinya Allah tahu Pak, yang ada, yang kita rahasiakan di hati kita Allah tahu. Kita ikhlas, tidak ada orang yang tahu, Allah tahu. Berarti cukuplah kalau begitu Allah saja yang tahu. Orang nggak tahu juga nggak masalah. Ya. Maka dari itulah saudara-saudara seiman, para salafus soleh terdahulu ya berlomba-lomba menyembunyikan amal mereka, Pak. Tujuannya supaya apa? Menyembunyikan amal mereka itu. Supaya terpelihara keikhlasannya. Sebab kalau kita perlihatkan amal kita, siapa yang bisa jamin kalau kita bisa ikhlas terus, Pak? Berat, Pak. Maka dari itu selama bisa kita sembunyikan aja. Nggak usah orang tahu. Kita baca Quran, nggak usah orang tahu, nggak masalah. Kita berinfak, nggak usah orang tahu. Cukup Allah yang tahu saja. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kamu memperlihatkan sedekah, bagus kata Allah. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu dan kamu berikan ke fakir miskin pun sembunyi-sembunyi, itu lebih baik buat kamu kata Allah. Masya Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan hadis nomor pertama. Bagaimana kalau kita sodakoh atau beramal tujuannya karena ingin melaksanakan perintah Allah.
dan juga karena takut kepada Allah dan malu kepada Allah jika tidak sedekah. Apakah itu ikhlas? Oh, ini ikhlas, jelas itu Pak. Ya, jelas ikhlas ini. Dia sedekah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Memang Allah perintahkan. Dia sedekah karena takut kepada Allah dan malu. Karena kalau nggak sedekah saya malu sama Allah. Saya punya duit tapi kok nggak sedekah, malu saya sama Allah. Iya, Masya Allah. Ini ikhlas Pak. Iya, jelas ikhlas. Bolehkah panitia kurban dapat bagian daging kurban? Boleh kalau pemilik kurban memberinya, mengizinkannya. Ya Pak. Jadi panitia harus minta izin kepada siapa? Pemilik kurban Pak. Ya. Ini main ambil aja, sembeli khusus panitia. Pas pemilik kurbannya datang, maka kambing saya mana? Udah habis dimakan panitia. Ya Allah. Padahal dia punya hak di situ untuk ngambil bagian dari itu. Kan Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan kurbanmu itu dan beri makan orang-orang fakir miskin. Lah ini enggak, panitianya nyampur-nyampurin kambingnya semua. Terus apa? Korbannya minta mana dikasih daging sapi. Lah, itu sapi siapa itu? Ya, ini enggak benar Pak. Jadi panitia kurban itu setiap ada orang datang bawa hewan kurban, tanya, Pak, Bapak minta apanya? Kasih tulisan tuh kambing, milik Bapak Fulan. Ya. Kalau kata si pengorbannya, saya minta pahanya, paha depannya dua-duanya sama hati. Ya udah langsung dipisahkan, masukin kresek, kasih tulisan milik Bapak Fulan. Jadi amanah begitu, Pak. Ya. Ya kata Islam saudaraku seiman. Kalau kita sedekah tujuannya untuk kesembuhan penyakit, boleh tidak Ustadz? Memang ada hadis demikian Pak. Bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Betul, ada hadis yang hasan. Bahkan ada sebuah kisah dari seorang ulama, Imam Al-Hakim. Ya, An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, beliau bercerita bahwa beliau pernah kena penyakit di wajahnya. Dan sudah berobat kemana-mana, belum Allah sembuhkan. Suatu ketika beliau sedang mengajar di majlis ta'limnya, datanglah seorang wanita. Lalu wanita ini berkata, wahai Aba Abdillah, semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepadaku sebuah kertas dan berkata, sampaikan ini kepada Abu Abdillah Al-Hakim. Lalu aku bangun tidur dalam keadaan kertas itu ada di sampingku. Dan aku sekarang memberikannya kepada kamu. Setelah dibuka ternyata apa? Hendaknya kamu menggalikan sumur dan diwakafkan airnya. Langsung Al-Hakim segera mempraktekkan itu, disugali sumurnya, diwakafkan. Tak lama kemudian sembuh penyakitnya, Pak. Sembuh penyakitnya tanpa ada bekas sama sekali. Nah kalau kita sedekah tujuannya buat kesembuhan penyakit, boleh. Asal jangan jadi tujuan utamanya. Tetap tujuan utama kita apa? Mengharapkan ridha Allah dan pahala yang besar. Ya. Allah berfirman, dosa seorang hamba sepenuh bumi bisa
Bila si hamba mohon ampun dosanya, Allah akan mengampuni asal tidak berbuat syirik. Kalau seorang hamba yang berbuat bid'ah, apa diampuni ya Ustadz? Ya diampuni kalau taubat. Ya. Karena hadis ini umum Pak, semua bentuk dosa. Siapapun yang mati dalam keadaan tidak berbuat apa? Syirik, termasuk padanya dosa bid'ah. Bid'ah itu dosa juga Pak. Ya. Maka pada waktu itu Allah tetap berikan jaminan dia masuk ke dalam surga. Jangan pernah kita punya pikiran gini Pak, bahwa bid'ah itu menjadikan pelakunya kekal di neraka. Wah ini pemahaman Khawarij ini Pak. Ya, bid'ah itu sama dengan maksiat dari sisi pelakunya fasik. Kalau ia mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, tetap dapat jaminan masuk surga. Ya. Walaupun ya dosa bid'ah dengan dosa maksiat memang lebih besar. Kaidah secara umumnya sih bid'ah lebih berat daripada apa? Maksiat. Walaupun ada sebagian maksiat lebih berat daripada sebagian apa? Bid'ah. Saya baru mendengar ceramah katanya kurban dengan kambing atau domba lebih utama dan lebih besarnya daripada berkorban dengan sapi. Apa benar begitu? Memang ada pendapat ulama seperti itu. Memang ini masalah khilafiyah, Pak. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, berkorban dengan kambing atau dengan sapi. Jumhur itu apa? Mayoritas ulama berpendapat dengan sapi lebih utama. Dalilnya hadis tentang keutamaan sholat Jumat. Siapa yang pergi di waktu pertama seakan-akan berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu kedua seakan-akan berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga seakan-akan berkorban dengan apa? Kambing. Lihat pertama apa? Unta. Di bawahnya sapi. Di bawahnya apa? Kambing. Ya. Sebagian ulama mengatakan kambing lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah kurbannya pakai kambing, bukan pakai sapi. Kita katakan, Mas, kumpulkan semua riwayat kurbannya Rasulullah. Rasulullah pun pernah berkorban dengan unta. Bahkan pernah Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Yang kemudian beliau menyembelih berapa gitu, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang rajih pendapat jumhur. Yang paling utama, yang pertama apa? Unta. Di bawahnya apa? Sapi. Di bawahnya apa? Kambing. Pertanyaannya Pak begini, kalau ada orang yang berkorban dengan sapi tapi iuran 7 orang. Sementara yang satu kambing sendirian. Mana yang lebih utama? Jawabnya, mana yang paling mahal, dia yang paling utama. 7 orang masing-masing keluar duit 10 juta. Kambing cuma 5 juta. Masa kalah sama kambing? Gak mungkin. Beli sapi masing-masing 5 juta. Sementara yang satu beli kambing 10 juta harganya karena gede. Tentu yang kambing yang lebih gede dong pahalanya. Ya. Korban khusus untuk orang yang meninggal. Apa ada dalilnya? Kata Syekh Utsaimin, tidak pernah kita mendengar Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh mengkhususkan korban buat yang meninggal. Yang ada adalah tidak dikhususkan untuk yang meninggal, tapi umum saja buat yang hidup maupun yang meninggal. Makanya Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing, apa? Yang satu beliau berkata, "Hadza anni wa an ahli baiti." Ini dariku
dan untuk ahli baitku. Sementara ahli bait Rasulullah kan ada yang sudah meninggal. Khadijah meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal. Ada juga yang masih hidup. Ya. Jadi yang lebih bagus bagaimana, Pak? Yang lebih bagus jangan dikhususkan buat yang meninggal, Pak. Tapi juga umum buat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Supaya semua dapat pahalanya. Ya. Dalam sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia tapi dilafadzkan dalam hati. Bagaimana? Terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab dalam sujud? Menjadi 4 pendapat. Ini khusus bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Pendapat pertama, haram secara mutlak. Pendapat kedua, boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Pendapat yang keempat, boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Makruh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi 4 pendapat, Pak. Berarti kalau kita perhatikan dari 4 pendapat ini, Pak, buat mereka yang tidak bisa bahasa Arab, kebanyakan ulama membolehkan. Sedangkan yang bisa bahasa Arab, antara hukumnya haram atau makruh. Dan itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Sementara kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dalam apa? Sujud. Ya. Namun kalau kita cukupkan dengan doa-doa Rasulullah, maka kita sudah keluar dari perselisihan ulama, Pak. Ya. Apakah saat sujud ketika berdoa kita salawat dulu, Ustadz? Boleh tidak bersalawat dulu, nggak masalah. Karena kita akan bersalawat pas tahiyat. Kita ketika tahiyat tak salawat nggak, Pak? Salawat. Dan itu sudah mencukup. Kita salawat untuk doa-doa kita dalam sujud itu sudah cukup sebetulnya, Pak. Tapi kalau kita mau salawat juga dalam doa kita seketika sujud, boleh juga, nggak masalah. Mana yang lebih utama? Puasa 10 bulan 10 hari Dzulhijjah. Dibandingkan dengan kurban domba Idul Adha. Pertama, tentang puasa 9 hari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan makruh kecuali tanggal 9 saja. Berdasarkan hadis Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul asyraqat. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Sementara sebagian ulama mengatakan disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya keumuman hadis, ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Sedangkan puasa termasuk amalan soleh. Namun kata jumhur apa? Ya, Aisyah istri Nabi yang paling paham tentang perbuatan Rasulullah SAW. Tapi Aisyah mengatakan, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Belum pernah aku melihat. Iya. Mereka yang membolehkan berdalil dengan hadis istri Nabi yang lain, saya lupa. Kalau nggak salah Ummu Salamah atau yang lain, saya lupa.
Disebutkan apa? Ra'aitu Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mendoifkan hadis ini. Sementara mereka yang berhujah mengatakan tidak, hadis ini hasan atau sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Maka dari itu Pak, pendapat yang kuat wallahu a'lam boleh berpuasa tanggal 1 sampai 9, tapi jangan dirutinkan setiap itu. Kenapa? Karena kalau dirutinkan pasti Aisyah tahu. Tapi Aisyah, istri Nabi mengatakan apa? Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal Dzulhijjah. Sementara Rasulullah Aisyah yang paling paham tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Idul Kurban jangan dibandingkan dengan puasa, Pak. Artinya kalau dibandingkan tuh berarti Pak, kalau dibandingkan berarti Bapak pilih salah satu dong. Ya enggak Pak? Iya, itu namanya membandingkan. Lebih utama mana Ustadz? Puasa 10 hari Dzulhijjah dibandingkan dengan kurban Idul Adha. Kita katakan jangan dibandingin Pak. Bapak bisa enggak lakukan dua-duanya? Bisa, ya udah lakukan dua-duanya. Ngapain dibandingin? Selama kita mampu lakukan dua-duanya. Lagian puasa enggak pakai duit kok. Cuman sahur pakai kurma 7 butir juga cukup. Ya, enggak butuh duit kalau puasa. Mana yang lebih utama? Akikah dulu atau korban dulu? Ini baru bisa dibandingin. Kalau bertemu akikah dengan korban. Misal, anak ibu atau anak antum hari ke-7-nya pas Idul Adha. Sementara Rasulullah mengatakan anak itu diakikahkan di hari yang ke-7. Sementara kita duitnya pas-pasan. Cuma bisa beli buat salah satunya. Nggak bisa dua-duanya. Maka dalam keadaan seperti ini didahulukan akikah, Pak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu wajib karena anak itu tergadai dengan apa? Akikahnya. Ya. Bolehkah kita berdoa untuk suami yang zalim kepada anak dan istri? Agar Allah memberi balasan atas perbuatannya itu. Kalau memang zalimnya keterlaluan boleh, Pak. Pada asalnya mendoakan kezaliman, mendoakan keburukan buat orang yang zalim itu boleh. Kecuali, ya, kalau misalnya mendoakan kezaliman tersebut malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Doakan semoga mampus loh. Benar mampus. Ya. Terus siapa yang akan menafkahi kamu dan anak kamu? Yang lebih baik apa? Ya Allah beri hidayah suamiku. Kalau Allah berikan hidayah kepada suami ibu, Masya Allah, berubah dia yang tadinya suami zolim, jadi berubah jadi suami yang soleh, Masya Allah. Ya, manfaat buat ibu, manfaat buat anak. Bolehkah kalau kita sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, membaca suratnya dengan membaca mushaf? Kalau sholat wajib nggak boleh, Pak. Adapun sholat sunnah pernah dilakukan oleh Aisyah. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Aisyah radhiyallahu anha diimami oleh budak laki-lakinya dan si budak itu sholat sambil membaca di mushaf. Ya. Allahu a'lam.
Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah dan sebagiannya ia minta Allah berikan, bahkan ia merasa Allah berikan lebih dari yang ia minta, apakah ia masih mendapatkan kebaikan di akhirat? Pasti, Pak. Orang yang berdoa itu Allah kasih di dunia dan akhirat. Itu kehebatannya doa di situ. Ya, doa itu dikasih sama Allah di dunia dan akhirat. Dosa zina apakah dimaafkan? Sudah saya sebutkan tadi, tidak ada satupun dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Selama pelakunya minta maaf kepada Allah, taubat dengan taubat yang nasuha, Allah maafkan. Ya. Apakah mantan menantu masih mahram? Masih. Mantu walaupun sudah mantan tetap jadi mahram. Karena statusnya jadi mahram selama-lamanya. Ya. Jadi mantu Bapak punya anak nikah dengan laki-laki misalnya. Laki-laki jadi mantu Bapak kan? Atau ibu, ya. Cerai. Maka mantu ibu tersebut tetap jadi mahram ibu selama-lamanya. Bolehkah charger HP di Masjid Salman Al-Farisi? Pertama, Pak, di masjid itu kan statusnya apa? Wakaf. Wakaf bukan, Pak? Listrik yang ada di masjid itu statusnya wakaf juga tidak, Pak? Berarti wakaf boleh dipakai oleh siapapun tidak? Boleh. Kalau memang statusnya wakaf boleh dipakai oleh siapapun, berarti kita charger HP boleh sebetulnya. Kenapa? Karena kan ini wakaf. Wakaf berarti boleh dipakai oleh siapapun. Sebagaimana masjid, siapapun yang mau sholat di situ silakan. Ya tidak, Pak? Tapi itu kan untuk buat pribadi. Betul. Kita pun sholat buat pribadi kok. Bukan buat siapa-siapa. Ya. Jadi semua yang ada di masjid statusnya wakaf. Wakaf. Buat siapa? Buat kepentingan orang umum. Semua boleh menggunakan, silakan. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita ruku sambil berjalan merapat ke dalam saf? Ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Abdullah bin Mas'ud pernah masuk masjid. Pas sampai tengah masjid, imam ruku. Maka Imam Mas'ud langsung ruku sambil jalan masuk saf. Bersama temannya, siapa namanya lupa saya. Kemudian ketika imam salam, temannya naik mau melanjutkan satu rakaat, ditarik sama Mas'ud. Ijlis faqad adrakta. Duduk, kamu sudah dapat satu rakaat tadi. Demikian pula dari hadis Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pun juga pernah seperti itu. Beliau masuk masjid, pas mau sampai ke mana? Ke saf, tahu imam ruku. Maka beliau segera ruku, lalu berjalan masuk ke ruku. Sehingga Syekh Albani mengatakan, berarti ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Sunnah. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair ketika ditanya, beliau berkata apa? Sunnah. Sedang Abdullah bin Zubair seorang sahabat Nabi SAW. Iya. Tapi kalau kejauhan, batal sholatnya, Pak. Baru masuk masjid, motor jauh, jalan. Batal sholat. Karena banyak bergerak itu. Kalau banyak bergerak, para ulama semua sepakat, batal sholatnya.
Istri yang qanaah itu seperti apa sih Ustadz? Misal, dalam memberi nafkah suami sesukanya. Apakah istri diam saja atau protes? Boleh protes, kan itu hak dia. Mas, ya kewajiban kamu adalah memberi nafkahku yang cukup buatku. Ya, sementara nafkah kamu kurang, susah saya nggak bisa makan nanti. Buat beli pakaian aja susah, gimana ini? Seenak-enaknya nggak bisa. Jadi nafkah yang wajib itu seperti apa? Nafkah yang bersifat primer, yang sangat dibutuhkan oleh apa? Istri, berupa tempat tinggal, berupa buat makan, buat minum, buat pakaian, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Ya. Adapun kalau dia merasa nggak cukup karena si istrinya terlalu hidupnya itu doyan shopping, Mbak. Mas, kamu nggak cukup ngasih saya mau shopping nggak cukup. Ini yang salah istri bukan suami. Ya. Kalau kita sholat di rumah orang kafir sah nggak sah? Karena Rasulullah SAW sabda, Ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Bumi ini semuanya dijadikan untukku sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Rasulullah hanya mengecualikan 2, kuburan dan kamar mandi. Berarti kalau kita mengunjungi saudara kita yang kafir, lalu kita sholat di rumahnya, sah-sah. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu